udah kesel banget sampai di ujung tanduk. Harus tahan, soalnya kata mama marah-marah itu nggak baik. Aduh, emangnya kamu boneka nggak punya perasaan marah? Siapa sih di sini yang nggak pernah marah sama sekali di sepanjang hidupnya, atau berusaha sabar gara-gara takut dipandang buruk kalau kelepasan marah? Waduh, kalau ada yang kayak gitu mesti hati banget sih. Sekalinya marah meledak tuh langsung boom. Aku Tiara. Mungkin situasi aku cukup mirip ya sama kamu. Dulu tuh aku mikir aku nggak boleh sampai kelepasan marah, soalnya nanti orang-orang pada nggak suka sama orang yang suka marah. Jadi aku berusaha tuh sabar-sabarin sampai akhirnya kejadian juga, amarah aku meledak sampai nggak kekontrol. Orang-orang pada kaget banget tuh. Ih, tumben Tiara yang sabar kok sampai segitunya. Jujur, abis ngamuk-ngamuk kayak gitu, aku nyesel banget sih. Makanya, kalau kamu emang mau marah, ungkapin aja. Karena langsung mengekspresikan amarah bakal lebih baik loh daripada kelamaan dipendam. Toh, marah juga punya manfaat positif lainnya loh. Yuk, cari tahu manfaatnya meluapkan amarah apa aja sih. Nah, yang pertama nih, marah bikin kamu nemuin cara jalan keluar. Loh, kok bisa? Karena saat kamu marah, kamu tahu ada yang gak beres, ada sesuatu yang salah. Marah yang bikin kamu inget tentang bahaya dan kesedihan sedang terjadi. Ternyata dengan rasa marah ini bakalan ngasih sinyal ke otak kita. Wah, emang sinyal apa tuh? Sinyal internet? Hehehe, ya bukan lah. Tapi sinyal supaya perasaan marah yang kamu alami itu hilang. Nah, dengan ini kita bisa tahu jalan keluar buat ngatasin masalah penyebab dari kemarahanmu. Terus juga nih, pasti banyak dari kalian ngira kalau rasa marah itu muncul karena ada masalah besar yang lagi dihadapin sama si orang tersebut. Padahal tuh bisa aja loh ada berbagai macam alasan lain yang bikin orang jadi marah. Rasa marah pada seseorang bisa aja muncul karena ada emosi lain yang gak bisa dikeluarin secara baik. Kalian tahu kan kalau emosi itu gak cuma satu, kayak di film Sadness ini. Kalau belum nonton, coba deh ditonton, bagus tuh filmnya. Nah, oke lanjut deh. Jadi, emosi itu bisa berupa kesedihan, ketakutan, atau rasa bersalah. Nah, dengan beberapa emosi tersebut, bikin kita secara nggak langsung ngebantu diri sendiri buat berpikir dan cari tahu masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Terus nih, yang lebih mengejutkan lagi, marah bisa bikin sehat. Tahu nggak, dari berbagai penelitian yang ada, orang yang suka memendam rasa marah tuh cenderung berperilaku agresif loh. Hal tersebut yang bikin risiko naiknya tekanan darah dan terjadinya penyakit jantung. Duh, serem banget ya. Ada lagi juga nih, menahan amarah yang keluar bisa nyebabin sakit kepala hilang. Unik memang, tapi aku sendiri pernah ngalamin. Bukan cuma sakit kepala, bahkan menurut penelitian menahan amarah itu bisa sampai bikin masalah pencernaan, sampai susah tidur atau insomnia. Gak mau kan buang-buang duit ke dokter cuman gara-gara nahan rasa marah. Makanya luapin aja guys kemarahan kalian. Tapi ingat ya guys, kamu harus bisa meluapkan rasa marah secara bijak ya. Jangan mentang-mentang marah bikin sehat, kamu malah jadi marah-marah mulu tiap hari. Kamu harus meluapkan dengan baik agar gak terjadi perubahan peredaran darah dan sistem jantung. Atau juga kamu malah mengalami kenaikan hormon stres. Kalau hormon stres naik, malah bikin kamu stres dan bikin kamu cepet tua. Nggak mau kan cepet tua. Terus nih, marah bikin kamu jadi lebih siap. Marah itu adalah suatu hal yang normal terjadi pas kamu ada di dalam situasi terancam. Pas marah, kamu bakalan jadi tegang, jantung berdetak dengan cepat, dan fokus pikiran bakalan meningkat. Marah juga mempengaruhi kondisi fisik kamu. Kamu akan ngerasain tubuh kamu yang gak nyaman dan wajah bakalan terasa panas dan
wajah memerah karena aliran darah yang meningkat. Makanya kalau kalian lihat di film-film kartun tuh yang lagi marah kan wajahnya suka merah gitu guys. Cuma ya nggak benar-benar merah kayak tomat juga sih, serem kan kalau kayak gitu. Berbagai kondisi fisik dan psikis yang kamu rasakan saat marah ini yang bikin pemicu otak buat tubuh kamu siap-siap dengan berbagai kemungkinan yang bakalan terjadi. Hal ini yang memberi sinyal pada otakmu bahwa ada kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti ancaman mendadak atau bahaya yang perlu dihadapi atau diantisipasi. Terus nih, marah bikin pikiranmu jadi lebih tajam. Meluapkan emosi kemarahan ternyata tuh bisa ningkatin ketajaman berpikir kita loh. Dalam jangka panjang nih, hal tersebut dapat ningkatin kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah terbayangkan dan mengambil keputusan dalam kesempitan. Setelah meluapkan rasa kemarahan ini, mungkin kamu akan ngerasa nyesel dan bersalah. Proses kemarahan ini sebenarnya merupakan upaya otak buat mengolah dan memanfaatkan segala pengalaman emosional sebagai bagian dari kesiapan mental untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Ini adalah bagian penting dari proses belajar dan pertumbuhan yang membawa kita menuju kebijaksanaan dan kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Terus nih ada lagi, marah bikin bahagia. Mengekspresikan rasa kemarahan memainkan peran penting dalam kesejahteraan emosional kamu alias bikin bahagia. Dengan berbagai proses kemarahan ini, berbagai hormon terlibat dalam tubuh yang berpengaruh pada tingkat kebahagiaan seseorang. Salah satunya adalah hormon-hormon kebahagiaan yang bisa muncul abis kamu ngeredain emosi. Bukan cuma meredakan tegangan emosional pada saat terjadinya kemarahan, tapi juga meningkatkan peluang untuk merasa lebih positif setelah meluapkan emosi kemarahan. Nah, sebaliknya nih, kalau nahan kemarahan malah jadi beban emosional yang terpendam. Hal ini bisa bikin kondisi di mana emosi tersebut akhirnya meledak tanpa terkendali alias jadi bom waktu. Harusnya kan emosi bisa dikeluarin secara teratur. Terus juga dengan menyampaikan ketidaknyamanan atau perasaan gak suka melalui luapan kemarahan yang terkendali bisa bantu kamu dalam menjaga keseimbangan emosional dan menjaga hubungan sosial yang lebih damai. Nah guys, marah itu gak selalu negatif kok, ada juga sisi positifnya loh. Seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan bukanlah sesuatu hal yang baik. Sama juga saat marah, marahlah secukupnya, marahlah secara teratur. Marah emang bisa kasih dampak positif ke diri sendiri, tapi kalau luapinnya nggak lihat tempat dan waktu bisa bahaya loh. Jadi perlu banget buat atur emosi kamu demi jaga kesehatan mental kamu ataupun orang lain. Saran aku untuk kontrol emosi kamu perlu buat pikir panjang. Kamu harus berpikir apakah udah bener buat ngeluapin emosi sekarang. Dan coba deh lakuin hal yang bikin kamu rileks seperti cari tempat tenang atau minum air putih. Nah, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Jangan sedih, jangan galau. Kita bakal ketemu di video-video berikutnya. See you on next video ya. Jangan lupa nyalain lonceng dan kasih thumb up-nya buat aku. Bye-bye guys.